Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengatur BIOS pada komputer. Adapun tujuan pembelajaran pada subkompetensi mengatur BIOS pada komputer ini adalah: yang pertama, siswa mampu mengenal BIOS pada komputer maupun laptop. Dan yang kedua, siswa mampu mengoperasikan BIOS untuk menaktifkan maupun menonaktifkan sebuah komputer maupun sebuah laptop. Berikutnya akan saya jelaskan tentang pengertian BIOS itu sendiri. BIOS itu merupakan kepanjangan dari Basic Input Output System, merupakan suatu level terendah sebuah perangkat lunak atau software untuk mengkonfigurasi atau merekam setiap hardware yang terpasang pada mainboard. Nah, BIOS sendiri terletak pada ROM, Read Only Memory, yang terbuat dari bahan CMOS, Complementary Oxide Semiconductor. Nah, ini adalah bentuk fisik daripada sebuah ROM. Dan ini adalah RAM, Random Access Memory. Apa sih perbedaan daripada ROM dan RAM ini? ROM itu dapat membaca dan menyimpan data tentang hardware komputer meskipun tidak ada aliran arus listrik. Sedangkan RAM ini berupa kepingan. Ini data yang tersimpan akan hilang pada saat tidak ada arus listrik yang mengalir. Berikutnya akan saya jelaskan tentang peran penting BIOS pada saat komputer pertama kali loading. Yang pertama, berfungsi untuk mendeteksi hardware yang terpasang pada mainboard dan menyimpan konfigurasi serta spesifikasi hardware tersebut. Yang kedua, untuk melakukan proses POS. POS itu merupakan Power on Self-Test, yaitu tes yang dilakukan oleh BIOS pada saat komputer pertama kali menyala. Fungsinya untuk memastikan bahwa semua hardware berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan minimal. Yang ketiga, melakukan proses konfigurasi hardware yang tersambung dengan komputer. Ini terkait dengan pengaturan device booting, kapasitas memori VGA, maupun pengaturan tanggal dan jam pada BIOS. Yang keempat, untuk memeriksa kesehatan maupun kinerja komputer. Dan yang kelima, untuk memberikan informasi tentang spesifikasi hardware yang terpasang pada komputer tersebut. Pada dasarnya, BIOS memiliki 3 bagian penting pada saat komputer melakukan booting pertama kali. Yang pertama yaitu BIOS Setup Program, program yang dapat dijalankan untuk melakukan perubahan konfigurasi hardware yang meliputi pengaturan bootable device, manajemen device, manajemen disk, maupun manajemen prosesor memori dan juga VGA. Bootable device merupakan perangkat yang dapat membaca atau berisi file yang diperlukan oleh komputer untuk memulai beroperasi, seperti hard disk, CD-ROM, USB, dan lainnya. Sedangkan bootable loader adalah program yang sudah tertanam pada operating system untuk memanggil
operating system yang ada pada hard disk atau media boot lainnya. Yang kedua adalah driver hardware. Driver digunakan untuk menjembatani antara software dan hardware-nya, seperti VGA, input device, prosesor, dan juga perangkat lainnya. Dan yang ketiga adalah bootstrapper utama. Bagian ini memiliki peran penting yang akan melemparkan proses booting menuju media penyimpan seperti hard disk, USB flash disk, maupun DVD atau CD-ROM. Nah, ini fungsinya terkait dalam proses booting ke dalam sistem operasi yang sudah terinstal sebelumnya. Ada beberapa jenis BIOS yang sudah beredar pada saat ini, seperti EBIT, Acer, Ali, Amtron, UAD, Biostar, Compaq Computer, Dell, Lexus, Phonik, IBM, dan lainnya. Nah, berikut ini akan saya jelaskan yang sering digunakan. Yang pertama adalah AMI BIOS. Tipe AMI BIOS ini adalah tipe BIOS komputer atau laptop yang dikembangkan oleh Inggris. Dan apabila komputer kalian termasuk jenis ini, jika kalian ingin melakukan setting, kalian dapat menekan tombol Del pada saat awal proses booting. Nah, ini adalah contoh tampilan AMI BIOS. Yang berikutnya adalah tipe dari Phonik BIOS. Tipe BIOS ini mengatur serta mendukung perangkat software dan prosesor, dan tipe ini katanya banyak digunakan pada komputer. Nah, jika Anda ingin melakukan setting atau konfigurasi, Anda dapat menekan tombol F2, F12, atau Del pada saat awal proses booting komputer. Ini adalah contoh tampilannya. Yang berikutnya adalah tipe UAD BIOS. Tipe BIOS ini mempunyai built-in program dan bisa diedit dasar sistem konfigurasi oleh kita. Informasinya terletak pada CMOS RAM yang terpasang atau tertanam pada mainboard. Dan apabila kalian ingin melakukan konfigurasi pada tipe ini, Anda dapat menekan tombol Del pada saat komputer loading pertama kali. Nah, ini adalah contoh atau gambaran tampilan pada UAD BIOS. Berikutnya adalah dari IBM BIOS. Tipe BIOS ini dikembangkan oleh perusahaan yang memproduksi software maupun hardware. IBM sendiri merupakan singkatan dari International Business Machine Corporation. Dan apabila komputer kalian termasuk jenis ini, jika ingin melakukan setting BIOS, Anda dapat menekan tombol kombinasi dari Ctrl Alt Del secara bersamaan atau Ctrl Alt Ins pada saat awal proses booting komputer. Ini adalah contoh tampilannya. Berikutnya akan saya jelaskan tentang bibkode pada BIOS. Bibkode adalah hasil dari tes awal yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut dengan POS. Jika komputer berhasil melakukan POS, maka akan mengeluarkan suara bip tunggal. Sedangkan jika komputer gagal melakukan POS, maka komputer tidak berbunyi sama sekali, atau bahkan memberikan kode bip berkali-kali. Dengan kita mengetahui arti bunyi bip pada komputer, maka dapat memudahkan pengguna dalam mengecek mana dari komputer yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk memperbaikinya.
Ini adalah bel yang berisi bip kode untuk AmiBIOS. Perhatikan, 1 bip pendek diagnosanya yaitu DRAM gagal merefresh. 2 bip pendek diagnosanya atau peringatan kesalahannya sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM parity-nya, dan seterusnya. Dapat Anda baca sendiri. Yang berikutnya adalah kode bip pada Punic BIOS. Bunyi bip pada Punic BIOS ini disuarakan pada agak berbeda dengan tipe lain. Nah, seperti di sini. Panjang flow pendek, bunyi bip selalu sama. Perbedaannya adalah bip selalu memiliki jarak atau jeda tertentu antara satu bip dengan bip lainnya. Seperti di sini. Bip, diam dulu, bip, diam dulu, bip, 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 bip. Artinya BIOS tidak berfungsi. Jika bip, diam, bip, bip, diam, bip, artinya motherboard rusak, dan seterusnya. Dapat Anda baca sendiri. Berikutnya adalah dari awal BIOS. Contohnya adalah 1 bip pendek, bip, PC artinya PC dalam keadaan baik. Jika bunyinya bip, artinya ada terjadi masalah atau kerusakan di memori, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah tabel untuk kode BIOS, kode bip pada IBM BIOS. Jika tidak ada bip, artinya power supply atau card monitornya tidak terpasang. Bipnya 1 kali pendek, bip, artinya indikasinya normal pulse dan PC dalam keadaan baik, dan seterusnya. Oke, demikian tadi penjelasan singkat tentang bagaimana mengatur BIOS pada komputer maupun pada laptop. Hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya BIOS itu digunakan untuk mengidentifikasi, memodifikasi, dan juga untuk menyimpan hardware komputer maupun laptop. Untuk pengaksesan menu BIOS dalam komputer itu berbeda-beda, tergantung jenis chip BIOS yang terpasang pada motherboard. Sekian, terima kasih.